kita masuk dalam pengertian karir. Jadi di sini ada pengertian karir menurut salah satu ahli, yaitu menurut ahli Winkel 1991, kata karir merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni atau diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Maka dari itu, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan terlebih dahulu yang matang. Selanjutnya di sini ada 5 konsep dasar dalam perencanaan karir yang diungkapkan oleh salah satu ahli, yaitu Handoko. Yang pertama, karir. Yang kedua, jalur karir. Yang ketiga, sasaran-sasaran karir. Yang keempat, perencanaan karir. Dan yang kelima, pengembangan karir. Pertama di sini ada karir. Jadi karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Yang kedua di sini ada jalur karir. Jadi suatu jalur karir adalah pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga ada sasaran-sasaran karir. Jadi sasaran-sasaran karir ini adalah posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian karirnya. Yang keempat ada perencanaan karir. Jadi perencanaan karir ini adalah proses melalui mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur sasaran tersebut. Dan di sini ada yang kelima dan yang terakhir, ada pengembangan karir. Jadi pengembangan karir ini adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana. Jadi di sini ada salah satu tugas penting dari manajemen. Salah satu tugas penting dari manajemen adalah mendayagunakan sumber daya manusia agar mampu dan mau bekerja secara optimal demi tercapainya organisasi. Nah, di sini manusia akan mampu dan mau bekerja dengan baik bila mana ia ditempatkan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan apa yang ia minati dan sesuai dengan kemampuannya, serta bila mana ia bisa memenuhi berbagai kebutuhannya dengan melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya dalam manajemen sumber daya manusia, perencanaan karir termasuk juga sebagai program pembinaan tenaga kerja. Tujuan dari kegiatan pembinaan tenaga kerja ini adalah untuk memelihara karyawan dengan cara mengembangkannya sesuai dengan bakat dan kemampuan seseorang agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam kerangka perencanaan karir. Melalui perencanaan karir atau career planning, seseorang mengevaluasi kemampuan dan minat, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas pengembangan praktis. Fokus utama perencanaan karir haruslah pada matching atau tujuan pribadi dan kesempatan yang tersedia secara realistis. Perencanaan karir bertujuan untuk menyelaraskan yang pertama kebutuhan, kemampuan, dan tujuan karyawan dengan peluang dan tantangan yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang di dalam organisasi. Jadi dalam program perencanaan karir ditujukan untuk menserasikan keahlian dan pengetahuan, kemampuan, dan tuntunan kerja dengan kepribadian, minat, preferensi, dan imbalan pekerjaan. Lalu kita masuk dalam 3 tahap pengembangan karir menurut seorang tokoh Samsudin pada tahun 2009. Yang pertama, dia memberi 3 karir. Yang pertama ada karir awal, yaitu karir awal ini organisasi yang dimaksudkannya
yaitu organisasi dapat membantu karyawan baru agar terlibat dalam eksplorasi karir dan menyusun karir mereka selama tahap awal dengan melakukan orientasi dan praktik mentoring yang memberikan tantangan kerja dan tanggung jawab secara efektif. Lalu yang kedua, karir pertengahan menurutnya yaitu mengkaji ulang pencapaian sampai pada saat ada kemungkinan untuk mencapai karir pribadi dan tujuan hidup di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, karir akhir. Dia katakan di sini bahwa pada akhirnya individu mulai melepaskan diri dari tugasnya dan bersiap-siap untuk pensiun. Karir akhir, yaitu late career, adalah agar tetap produktif dan menyiapkan diri untuk pensiun. Lalu kita masuk dalam peran fungsi sumber daya manusia dalam perencanaan karir ini dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir jelas tidak terlepas dari sentuhan manajemen atau manajemen di dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, peran ini dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia sebagai penanggung jawab berbagai aktivitas yang terkait dengan penarikan, pengembangan, dan akhir masa kerja karyawan di satu organisasi. Selanjutnya di sini pada slide yang berikutnya, pengelolaan karir yang dilakukan fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi meliputi dua hal. Yang pertama, manajemen karir organisasional. Yang kedua, manajemen karir individual. Apa yang dimaksud dengan manajemen karir organisasional? Yaitu karir bukanlah suatu yang harus diserahkan begitu saja kepada setiap karyawan, melainkan karir haruslah dikelola oleh organisasi guna memastikan alokasi sumber daya manusia dan modal yang efisien. Lalu yang kedua, manajemen karir individual, yaitu dalam hal ini dijelaskan perencanaan karir yang efektif pada tingkat individual pada keinginan menuntut suatu pemahaman dari diri seorang harus menghadapi sejumlah masalah seperti seberapa keras keinginan saya untuk bekerja. Lalu hal yang terpenting dalam hidup saya, apa tukar tambahannya antara pekerjaan, tujuan dan arah seorang dapat ditentukan secara realistis di dalam perencanaan karirnya. Terima kasih.